Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sylviana Dwi Anjani. Kali ini saya akan menyajikan tentang risiko kesalahan material. Penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan respon secara keseluruhan auditor dipengaruhi oleh pemahaman auditor terhadap lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang efektif memungkinkan auditor untuk lebih mengandalkan pengendalian internal dan bukti audit yang dihasilkan secara internal dalam entitas, sehingga memungkinkan auditor untuk melakukan beberapa prosedur audit pada tanggal interim dan bukannya pada akhir periode. Auditor dapat merespons lingkungan pengendalian yang tidak efektif dengan cara 1. Melakukan prosedur audit tambahan pada akhir periode dan bukannya pada tanggal interim. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang lebih ekstensif dari prosedur substantif. Dan yang ketiga, menambah jumlah lokasi yang dimasukkan dalam lingkup audit. Hal tersebut berpengaruh terhadap pendekatan auditor, misalnya penekanan pada prosedur substantif atau pendekatan substantif atau pendekatan yang menggunakan pengujian pengendalian dan prosedur substantif atau yang disebut juga dengan pendekatan gabungan. Auditor harus merancang dan melakukan proses audit lanjutan yang karakteristik, timing, atau lingkupnya bersifat responsif dan didasarkan pada risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Auditor harus merancang dan melakukan prosedur substantif untuk setiap kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material. Karakteristik prosedur audit berkenaan dengan tujuannya, yaitu pengujian pengendalian atau prosedur substantif, dan jenisnya, yaitu inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, perhitungan ulang, reperformance, atau prosedur analitis. Karakteristik prosedur audit merupakan hal yang paling penting dalam merespon risiko. Risiko yang dinilai auditor mungkin berdampak terhadap pemilihan jenis prosedur audit yang akan dilakukan beserta kombinasinya. Timing prosedur audit mengacu kepada kapan prosedur tersebut dilakukan atau periode atau tanggal di mana bukti audit digunakan. Auditor dapat melakukan pengujian pengendalian atau prosedur substantif pada tanggal interim atau pada akhir periode. Lingkup prosedur audit menunjukkan kuantitas yang dilakukan, misalnya ukuran sampel atau jumlah observasi terhadap aktivitas pengendalian. Lingkup prosedur audit perlu ditentukan setelah mempertimbangkan materialitas, resiko, dan tingkat keyakinan yang ingin dicapai auditor. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assist Audit Technique memungkinkan pengujian yang lebih luas terhadap transaksi elektronik dan file akun yang bermanfaat ketika auditor memutuskan untuk memodifikasi lingkup pengujian sebagai respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan CAATS dapat digunakan untuk memilih sampel transaksi dari file elektronik guna menyortir transaksi dengan karakteristik khusus atau untuk menguji keseluruhan populasi, bukan hanya sampel. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian atau test of controls adalah prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian guna mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Pengujian pengendalian dilakukan hanya atas pengendalian yang dianggap auditor dirancang untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material dalam sebuah asersi. Jika pengendalian yang berbeda secara substansial digunakan pada waktu yang berbeda selama periode audit, maka pengendalian tersebut dianggap terpisah. Pengujian terhadap efektivitas operasi pengendalian berbeda dengan pemerolehan pemahaman dan pengevaluasian rancangan serta implementasi pengendalian, namun semuanya menggunakan jenis prosedur audit yang sama.
Oleh karena itu, auditor beranggapan akan lebih efisien jika melakukan pengujian efektivitas operasi pengendalian pada waktu bersamaan dengan pengevaluasian rancangan pengendalian dan sekaligus memastikan bahwa rancangan tersebut telah diimplementasikan. Prosedur audit ini selain memberikan pengetahuan mengenai rancangan kebijakan anggaran entitas dan apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan, juga memberikan bukti audit mengenai efektivitas pengoperasian kebijakan anggaran guna mencegah atau mendeteksi kesalahan penyajian material dalam klasifikasi beban. Auditor dapat merancang pengujian pengendalian dilakukan bersamaan dengan pengujian detail terhadap transaksi yang sama. Walaupun tujuan pengujian pengendalian berbeda dari tujuan pengujian detail, namun keduanya dapat dilakukan sekaligus terhadap transaksi yang sama, yang dikenal sebagai pengujian bertujuan ganda. Misalnya, auditor dapat merancang dan mengevaluasi hasil pengujian terhadap faktor guna menentukan apakah faktor tersebut telah disetujui dan memberikan bukti audit substantif dari sebuah transaksi. Pengujian bertujuan ganda dirancang dan dievaluasi dengan mempertimbangkan setiap tujuan pengujian secara terpisah. Selanjutnya ada karakteristik dan lingkup pengujian pengendalian. Dalam merancang dan melakukan pengujian pengendalian, auditor harus 1. Melakukan prosedur audit lain yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan untuk memperoleh bukti audit mengenai efektivitas operasi pengendalian, termasuk bagaimana pengendalian tersebut diterapkan pada waktu yang relevan selama periode audit, konsistensi penerapannya, dan oleh siapa atau dengan cara apa pengendalian tersebut diterapkan. Karakteristik pengendalian tertentu mempengaruhi jenis prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit mengenai apakah pengendalian berjalan dengan efektif. Misalnya, jika efektivitas operasi dibuktikan dengan adanya dokumentasi, maka auditor dapat memutuskan untuk melakukan inspeksi guna memperoleh bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah pengendalian yang diuji tergantung pada pengendalian lain atau pengendalian tidak langsung. Dan jika demikian, apakah perlu untuk memperoleh bukti audit yang mendukung efektivitas operasi pengendalian tidak langsung tersebut. Pada kondisi tertentu, auditor mungkin perlu memperoleh bukti audit yang mendukung efektivitas operasi pengendalian tidak langsung. Sebagai contoh, ketika auditor memutuskan untuk menguji efektivitas review pengguna terhadap laporan eksepsi yang merinci penjualan yang melebihi batas kredit yang diotorisasi, review penggunaan dan follow-up terkait merupakan pengendalian yang relevan bagi auditor. Pengendalian akurasi informasi dalam laporan tersebut, misalnya pengendalian teknologi informasi umum, diperhitungkan sebagai pengendalian tidak langsung. Selanjutnya ada timing pengujian pengendalian. Auditor harus menguji pengendalian pada waktu tertentu atau sepanjang periode audit jika bermaksud untuk mengandalkan pengendalian. Bukti audit yang hanya ada pada satu titik waktu mungkin sudah cukup, misalnya pengujian pengendalian terhadap penghitungan fisik persediaan entitas pada akhir periode. Jika auditor bermaksud untuk mengandalkan pengendalian, maka pengujian yang mampu memberikan bukti audit bahwa pengendalian beroperasi secara efektif selama periode tersebut tepat untuk dilakukan. Pengujian seperti itu dapat mencakup pengujian terhadap pemantauan entitas atas pengendalian. Prosedur substantif atau substantif prosedur adalah prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur substantif terdiri dari pengujian detail dalam kelas transaksi saldo akun dan pengungkapan, dan prosedur analitis substantif. Pengujian detail atau test of detail adalah prosedur spesifik yang dimaksudkan untuk menguji kesalahan penyajian moneter, saldo-saldo dalam laporan keuangan. Kemudian prosedur analitis substantif atau substantif analytical procedure adalah prosedur analitis yang digunakan sebagai bukti untuk memberikan asuransi mengenai saldo akun.
Auditor harus merancang dan melakukan prosedur substantif untuk setiap kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material tanpa mengindahkan resiko kesalahan penyajian material. Hal ini mencerminkan fakta bahwa penilaian resiko oleh auditor bersifat judgmental sehingga tidak dapat mengidentifikasi semua risiko kesalahan penyajian material. Terdapat keterbatasan inheren dalam pengendalian internal, termasuk pengabaian oleh manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.